Sekarang ada lagi orang bikin laporan, katanya Hotman pelecehan seksual, katanya Hotman melakukan pelecehan seksual. Hotman sepintar ini, sukses ini, begitu banyak cewek yang mau, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Ingat itu. Hotman yang otaknya penuh dengan legal minds, dikelilingi oleh jaringan cara berpikir hukum yang tajam, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Jangan pansos, ya, jangan pansos. Bahkan harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang saya bikin jadi tekanan harkanya naik. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini perseteruan antara mantan asisten pribadi dengan Hotman Paris nampaknya kian memanas. Hotman Paris pun buka suara soal tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya dari Iklima Kim dan dikatakan bohong besar. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Sriwijaya Post, bohong besar. Ini dia sosok Iklima Kim, asisten ke-9 Hotman Paris yang mundur akibat pelecehan. Pengacara Hotman Paris menyanggah pengakuan mantan asisten pribadinya yang bernama Iklima Kim terkait dugaan pelecehan oleh dirinya. Sebelumnya, seorang mantan figuran televisi syuting bersama pengacara Razman Arif Nasution SH telah menggelar press conference dan menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Diketahui sewaktu diwawancara oleh wartawan saat press conference, Kim mengatakan tidak tahu pelecehan yang mana dan hanya mengatakan diajak nikah. Hotman Paris mengatakan diajak nikah bukanlah pelecehan seksual. Di sisi lain, Hotman menyebut bahwa dirinya tidak pernah mengajak nikah. Diajak nikah bukanlah pelecehan seksual, dan saya tidak pernah mengajak menikah. Bagaimana mungkin saya mengajak nikah cewek seperti itu? Aduh, Hotman yang sangat ngetop begini masa mengajak nikah? Artis juga kagak, kata Hotman melalui keterangan tertulis Jumat 29 April. Bahkan kata Hotman, Kim tidak bisa menjelaskan bentuk pelecehan seksual yang dimaksudkan. Bahkan dia tidak bisa uraikan pelecehan seksual yang mana. Katanya mau dicium di mobil Lexus, itu juga tidak benar. Kalau mau dicium kan bisa menolak, kecuali dipaksa, tegas Hotman. Hotman Paris menduga perempuan itu terus berkicau menjelekkan dirinya lantaran diduga sakit hati karena tidak pernah diajak syuting di stasiun televisi dalam program yang diisinya. Hotman pun kemudian menceritakan bagaimana awal dia berkenalan dengan Kim. Kenal dia datang, minta foto dengan pakaian seksi di Holy Wings. Kemudian kita mulai berteman. Dan waktu syuting di Metro TV, saya ajak TikTok. Pada saat itulah mulailah orang mengenal dia, karena saya disorot seluruh media kan. Kemudian saya ajak dia sebagai figuran di Trans TV dalam acara The Hotman, di mana saya sebagai host. Mulailah dia tambah dikenal orang, bahkan diajak berperan FTV oleh produser lain. Tapi belakangan karena saya melihat sifatnya yang rada aneh, akhirnya saya pun tidak mau mengajak lagi. Kemudian dia sakit hati dan mulai mengarang tuduhan pelecehan seksual, ungkap Hotman. Sekali lagi Hotman heran dengan pengakuan Kim yang merasa dilecehkan dirinya. Ia juga mempertanyakan pengakuan Kim yang mengaku pernah diajaknya menikah. Tapi dia sama sekali tidak bisa menguraikan pelecehan seksual yang mana. Kalau benar diajak kawin, malah dia beruntung dong. Bisa jadi kaya raya, bisa dapat harta gono gini ratusan miliar, bahkan triliunan. Sebut laki-laki jenius ini. Hotman Paris menjelaskan pada saat mengenal Kim, anaknya dititipkan di Sukabumi demi mencari sesuap nasi dan tinggal di kosan murah di Mangga Besar, Jakarta Barat. Kalau gue ajak nikah, pasti dia kaya raya dong. Bisa-bisa mobil Lamborghini gue bisa sama dia satu.
tapi gue nggak tertarik sama dia. Makanya pelan-pelan aku tinggal. Sebab itu dia sakit hati. Ngaranglah akhirnya pansos, jelas Hotman. Hotman Paris dalam waktu dekat akan melaporkan Razman Arif Nasution, pengacara Iklimah Kim, karena pencemaran nama baik. Akan saya laporkan karena pencemaran nama baik. Pengacaranya sangat tidak bertanggung jawab. Bikin konferensi pers tanpa melihat dulu fakta buktinya dan tidak bisa menguraikan. Kalau ada pelecehan seksual itu harus terjadi pelecehan seperti raba-raba buah dada, meraba kemaluan, atau mau diperkosa. Tapi katanya cuma diajak kawin. Lagian gue mana mungkin ngajak kawin cewek kayak gitu. Pelecehan seksual gara-gara diajak nikah kawin bohong besar, kata Hotman. Saya minta pengacaranya Razman belajar hukum lagi supaya sukses seperti Hotman Paris, tutupnya. Sebelumnya diberitakan Iklimah Kim memutuskan mundur sebagai asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Mundurnya Iklimah Kim sebagai asisten Hotman Paris Hutapea dilakukan setelah mengaku mengalami tindak pelecehan. Iklimah Kim ditemani Razman Arif Nasution, pengacara baru, akan menjelaskan tudingan itu di Run Law Office kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 29 April. Razman Arif Nasution berencana menemani Iklimah Kim menjelaskan tudingan terkait pelecehan yang dilakukan Hotman Paris Hutapea. Tudingan pelecehan terhadap Iklimah Kim itu benar, kata Razman Arif Nasution saat dihubungi wartakotalive.com Jumat pagi. Razman Arif Nasution belum bersedia menjelaskan rinci dugaan pelecehan yang dilakukan Hotman Paris Hutapea. Nanti akan dijelaskan rinci, ucap Razman Arif Nasution. Iklimah Kim dikenal sebagai asisten pribadi ke-9 Hotman Paris Hutapea. Iklimah Kim yang berparas cantik dan mempesona ini merupakan asisten pribadi dari 37 asisten pribadi Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya Iklimah Kim populer sebagai selebgram hingga bermain peran dalam sejumlah judul sinetron. Iklimah Kim mengaku tidak nyaman lagi selama bekerja sebagai asisten pribadi Hotman Paris. Dia, Hotman Paris, tahu kenapa aku memutuskan aku nggak bareng dia lagi, kata Iklimah Kim saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin 11 April. Iklimah Kim mengaku punya feeling dan sensitif pada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman saat bekerja. Ketika aku merasa nggak nyaman di satu lingkungan, aku pasti akan pergi, ucap Iklimah Kim yang pernah berakting sinetron Suara Hati Istri ini. Ada beberapa hal yang membuat Iklimah Kim merasa tidak nyaman menjadi asisten pribadi Hotman Paris Hutapea. Banyak orang melihat beliau cukup tegas dan keras. Itu salah satu hal yang bikin aku nggak nyaman. Iklimah Kim tidak lagi bekerja sebagai asisten pribadi Hotman Paris sejak awal Maret 2022. Aku nggak bisa memaksakan diri tetap berada di satu lingkungan yang bertolak belakang sama aku, kata Iklimah Kim yang kini menjalani pekerjaannya sebagai konten kreator dan pemain sinetron. Sekarang ada lagi orang bikin laporan, katanya Hotman pelecehan seksual, katanya Hotman melakukan pelecehan seksual. Hotman sepintar ini, sukses ini, begitu banyak cewek yang mau, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Ingat itu. Hotman yang otaknya penuh dengan legal minds, dikelilingi oleh jaringan cara berpikir hukum yang tajam, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual. Jangan pansos, ya, jangan pansos. Bahkan harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang saya bikin jadi tekanan harkanya naik. Hotman yang sukses, Hotman yang berduit, Hotman yang terkenal tidak mungkin melakukan pelecehan seksual, ya, camkan itu, ya, tidak mungkin, karena justru saya menolak banyak wanita yang fans sama aku, ribuan wanita fans sama aku. Itulah yang membuat iri berbagai teman sejawat, iri melihat kepopuleranku, iri semuanya, dan aku satu-satunya memang pengacara yang berani ngomong apa adanya, tidak munafik, dan kalau saya salah, saya akuin salah. Itulah ciri khas gua. Gak seperti yang lain, ceramah melulu tentang jangan ya, tinggalkan perkawinan itu harus selama-lamanya. Dianya cerai melulu.
Itu ada tuh video tuh. Masa berani mengatakan bahwa sesuai Alkitab perkawinan itu hanya dipisahkan oleh kematian. Dianya sendiri cerai melulu. Jadi yang laporan belakangan ini yang mengatakan saya pelecehan seksual, hati-hati. Ingat, saya itu tenang tapi selalu bergerak mengambil tindakan hukum. Benjerang balik. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya kaya, saya sukses, fans gue ribuan wanita. Tidak mungkin ya, hati-hati loh.